Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan, kesempatan, usia, waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji, mentadabburi, dan merenungkan firman-firman-Nya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji bersama surah Al-Kafirun. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini bukanlah surah yang asing bagi kita. Bahkan bisa jadi, dan saya husnudzan dan saya yakin sahabat Zakat TV semua menghafal dan telah mengenal paling tidak surah ini. Bagaimanapun kita sering mendengarkan para imam di masjid, kemudian khatib di hari Jumat atau kesempatan-kesempatan yang lain yang membacakan surah ini. Sahabat Zakat TV sekalian, surah ini bisa kita katakan sebagai surah toleransi dalam Islam. Surah yang berbicara mengatur bagaimana pola interaksi antara seorang muslim dengan non-muslim. Nah, seringkali juga surah ini disetir oleh para cendekiawan, kemudian komentator atau tokoh-tokoh yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Bagiku adalah agamaku. Hanya saja sahabat Zakat TV, seringkali surah ini dipahami sepotong-sepotong sehingga tidak diamalkan secara sempurna. Mari kita renungkan bagaimana riwayat ataupun sejarah yang berhubungan dengan surah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islamnya, orang-orang kafir Quraisy yang hidup di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di antara mereka kerabat Rasulullah, mereka berupaya menghadang dakwah Rasulullah. Mereka berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah dengan segala macam cara. Mulai dari cara yang paling lembut sampai cara yang paling kasar, bahkan sampai mengancam nyawa Rasulullah. Tapi semuanya itu tidak mendatangkan hasil. Bahkan Rasulullah pernah digoda. Kalau beliau mau dengan harta, maka akan dijanjikan menjadi orang kaya, paling kaya di tanah Arab. Kalau mau wanita, beliau akan dinikah dengan orang paling cantik di kota Mekah pada waktu itu. Tapi semua itu tidak membuat beliau bergeming. Sampai suatu ketika, Rasulullah SAW berjalan di Masjidil Haram ketika itu, bertemu dengan Abu Sufyan dan kawan-kawan yang lainnya. Lalu mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita damai saja?" Kurang lebih begitu. Jadi saya bersedia dan kawan-kawan ini untuk menyembah Rabbmu, menyembah Tuhanmu, sesembahanmu selama 1 tahun. Nah, nanti pada tahun berikutnya engkau wahai Muhammad juga gantian menyembah Tuhan kami, sesembahan kami. Nah, seandainya sesembahan kau itu benar, maka paling tidak kami sudah menyembah Rabbmu, menyembah sesembahanmu. Dan seandainya sesembahan kami yang benar, engkau juga ikut bagiannya, engkau juga menyembah sesembahan kami. Jadi kita kongsi Tuhan, kongsi sesembahan.
Lalu bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Allah membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, berdialog dengan orang kafir Quraisy pada waktu itu? Nah, ternyata ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman Rasulullah. Mari kita kaji ayat per ayat surah yang agung ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Jadi sahabat Zakat TV, Allah memulai surah ini dengan kata qul, katakan. Maka ada dua pelajaran yang kita ambil paling tidak dari kata qul ini, katakan. Yang pertama, kata qul ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Seandainya Al-Quran ini lafadznya dari Rasulullah dan maknanya dari Allah, maka akan mengatakan kilali, dikatakan padaku. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada umatnya juga kul, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ini artinya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Berikut pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari surah ini adalah ketika Allah SWT mengatakan kul, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad. Dan ada satu kaidah, perintah kepada Rasulullah SAW juga perintah kepada umatnya. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah itu perintah bagi kita juga. Kecuali ada pengkhususan. Jadi kalau perintah itu khusus untuk Rasulullah, berarti bukan untuk perintah. Berarti itu bukan perintah untuk kita. Tapi kalau secara mutlak perintah itu kepada Rasulullah tidak ada pengkhususan, itu juga perintah kepada kita. Jadi kita juga diperintahkan untuk mengatakan perkataan ini kepada non-muslim. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi kata al-kafirun ini adalah salah satu bentuk kata sifat dari akar kata kafara atau al-kufru yang artinya tertutup. Ini artinya satu pelajaran yang berharga bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan kata sifat. Nah, satu kelebihan kata sifat yang seringkali digunakan dalam Al-Qur'an itu tidak terbatas pada lokasi tertentu, tempat tertentu, dan tidak terbatas pada masa tertentu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan kita perdalam kajian surah Al-Kafirun pada kesempatan kali ini setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali tadabbur, kajian tafsir, pendalaman makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kafirun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi di sini ketika Allah menggunakan kata sifat al-kafirun, berarti kafir ini tidak hanya terbatas pada orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sifat selama sifat kafir itu, karakter kafir itu ada pada seseorang kapanpun dan dimanapun itu berada, maka ayat ini berlaku bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Apa yang harus kita katakan? La a'budu ma ta'budun.
La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la a'bud, saya tidak akan menyembah selamanya. Jadi selamanya saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi menggunakan kata-kata fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present tense yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab, present tense itu memiliki makna keberlangsungan. Jadi ini berjalan sampai kapanpun. Jadi ini satu ungkapan yang harus kita katakan, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Pengertiannya, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Pengertian pertama, saya tidak akan beribadah dengan cara Anda beribadah. Jadi kalau ada satu peribadatan yang dipakai oleh non-muslim, maka kita tidak akan ikut campur cara itu. Dan kita tidak menggunakan cara itu menjadi cara agama kita. Jadi, ini satu pelajaran berharga. Jadi, janganlah kita misalnya latah ya. Jadi, kira-kira, oh ini bagus, ini enak. Kalau bersemedi bisa mendapatkan inspirasi. Padahal bisa jadi itu adalah ajaran agama tertentu. Agama kita sudah sempurna. Kita tidak membutuhkan panduan dan ajaran agama yang lainnya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian di sini menggunakan ma ta'budun. Apa yang kalian sembah. Kata ma itu adalah al-mausul, ism mausul, kata sambung. Dalam bahasa Arab itu memiliki pengertian makna al-umum, sifatnya umum. Jadi apapun yang disembah oleh orang non-muslim, saya tidak akan menyembahnya. Dan pengertian menyembah itu adalah tunduk, kemudian takut, dan mencintai dengan sepenuh hati. Maka apapun yang disembah oleh non-muslim, kita tidak akan menyembahnya. Ini salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala antum, dan demikian pula kalian, abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Ini benar-benar toleransi yang luar biasa sekali. Jadi kita tidak akan memaksa orang lain untuk menyembah agama kita. Kita juga tidak memaksa orang lain untuk beribadah dengan cara ibadah kita. Dan kita juga tidak memaksa orang lain untuk menyembah apa yang kita sembah. Jadi urusan agamamu, agamamu. Jadi ibadahlah silahkan di sana dengan caramu. Dan jangan Anda mencampuri ibadah kami. Maksudnya begitu. Jadi kita nggak akan maksa orang lain untuk beribadah dengan agama kita. Ini satu toleransi yang luar biasa sekali. Jadi toleransi dalam Islam itu adalah kita tidak mencampuri urusan agama orang lain. Sekecil apapun. Jadi itu ibaratnya rumah tangga orang lain, jangan dicampuri. Dan kita juga punya ruang lingkup tersendiri, punya privasi tersendiri agama kita. Maka kita tidak memaksa orang lain, bahkan kita tidak memperkenankan orang lain ikut campur dalam urusan agama kita. Problemnya saat ini, saudara, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menanyakan persoalan agama kita kepada orang lain. Persoalannya lagi kita belajar agama kepada orang lain. Kemudian kita menafsirkan Al-Quran dengan cara berpikir orang lain. Ini bukan toleransi yang selaras dengan ajaran Islam. Biarlah orang lain urusin agama mereka, biarlah kita mengurusi agama kita. Jadi antar umat Islam ini saling bekerja sama untuk mengurusi agama kita. Begitu, jadi tidak mengurusi agama orang lain. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya diulang lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Apa rahasia pengulangan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah? Pengulangan ini bukanlah pengulangan yang sia-sia tanpa makna, tanpa tujuan. Di sini ada korelasi dan penegasan.
Jadi sahabat Zakat TV, kalau kita renungkan, surah yang keempat ini, wala ana, dan tidaklah saya, abidum ma'abadtum, menyembah apa yang kalian sembah, ini berhubungan dengan ayat yang kedua. Ketika Allah mengatakan, wala a'budu ma ta'budun. Coba, ini ada hubungan makna. Hanya saja, pada ayat yang kedua, ini menggunakan kata kerja, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah dalam bentuk kata kerja. Apa yang kalian sembah. Sedangkan yang ayat yang keempat, ini menggunakan bentuk kata sifat. Wala ana abid. Saya tidak menjadi hamba, penyembah. Apa yang kalian sembah. Jadi umat muslim itu janganlah sampai menunduk-nunduk, menyembah-nyembah, mengagungkan, beribadat dengan cara ibadah yang agama umat lain. Maka kalau ada peristiwa misalnya, ada suatu agama menggugat agama yang lainnya karena sebagian ritual yang dipakai, itu bukanlah salah yang menggugat. Karena itu hak mereka. Ketika mereka mengatakan ini ajaran agama kami, maka ini kita sebagai seorang muslim dari zaman Rasulullah sudah dikasih suatu pelajaran dan tuntunan. Kita tidaklah diperbolehkan mengambil agama orang lain. Kita tidak diperkenankan mencampuri agama orang lain dan tidak diperkenankan mengambil ibadah orang lain. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian dan perenungan surah Al-Kafirun ini setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bahas bahwa ternyata ada korelasi antara ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ayat yang kedua menggunakan kata kerja, sedangkan ayat yang keempat itu menggunakan kata sifat. Berikutnya, pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan kalian, wahai orang-orang kafir, tidaklah menjadi hamba penyembah apa yang saya sembah. Pelajaran berharga sekali bagi kita sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Hendaklah kita ini menjadi orang yang bangga dengan agama kita. Ana muslim. Saya seorang muslim. Saya beribadah dan mengabdi dengan cara Islam. Kita bangga dengan cara dan metode yang digunakan Islam. Kita berpikir dengan cara berpikirnya orang Islam. Kita tidak menggunakan cara berpikir agama orang lain. Kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan bukan mengambil cara orang lain. Berikutnya, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, closingnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 ini sangat penting sekali menjadi perenungan kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu konsep toleransi yang luar biasa sekali, yang tidak ditemukan pada agama-agama yang lain. Ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, maka kita tidak diperbolehkan pula menghina, mencerca sesembahan orang lain. Bagimu agamamu, itu urusanmu. Dan bagiku adalah agamaku. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pertentangan antara konsep toleransi yang ada pada ayat ini dengan konsep dakwah?
Tentu saja tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan sama sekali karena sumbernya adalah di Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan oleh Rasul yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dalam toleransi, kita menghormati agama orang lain, bukan berarti kita tidak mendakwahkan, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan bukan berarti pula kita diam kalau terjadi misalnya orang non-muslim itu menghadapi satu kesulitan. Dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks al-mu'amalah, al-bashariyah, muamalah manusia, hubungan antar manusia, al-mu'amalah bainan nas, fil umur ad-dunyawiyah, dalam urusan dunia, itu tidak masalah. Kita misalnya, ketika di masyarakat kita memperbaiki, membersihkan lingkungan bersama dengan orang non-muslim, tidak masalah. Ini tidak berhubungan dengan ritual agama khusus. Itu wilayah yang sifatnya terbuka untuk umum. Nah, tetapi dalam hal agama, hal yang sifatnya itu private, hubungan private agama tertentu, maka kita tidak ikut campur. Maka inilah pelajaran berharga bahwa sebagian ulama mengharamkan, bahkan bisa dikatakan ittifaq, kita tidak boleh ikut perayaan agama orang lain. Ikut perayaan agama orang lain. Misalnya, seseorang ini merayakan satu acara ritual di tempat ibadah tertentu. Dengan alasan toleransi, kita ingin menghormati, kita datang ke tempatnya ikut acara ritual yang dilaksanakan. Ini sudah bertentangan dengan konsep surah ini. Nah, inilah sahabat Zakat TV menjadi problem di tengah umat muslim saat ini ketika mereka tidak mengkaji firman ini. Tidak mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari-cari konsep toleransi antar agama dengan pola pikirnya masing-masing, dengan cara masing-masing. Akhirnya muncul konsep toleransi yang berbeda-beda. Tidak masalah orang Nasrani punya konsep toleransi yang berbeda. Tidak masalah orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, tidak masalah. Tetapi kita memiliki konsep toleransi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika negara memberikan kebebasan menjalankan agama, maka salah satu konsekuensinya adalah kebebasan menjalankan konsep toleransi berdasarkan agama itu. Maka kita sebagai seorang muslim di negara Indonesia ini, yang di situ ada berbagai macam agama yang lainnya, maka hendaklah ayat ini menjadi acuan kita ketika kita berinteraksi dengan mereka. Dalam muamalah sosial tidak masalah, tetapi dalam konteks masalah agama, dalam hal yang sifatnya wilayah kita, wilayah agama sama muslim, stop. Ini persoalan internal. Itu kemudian stop, itu persoalan Anda. Saya tidak akan ikut campur. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Senantiasa membimbing hidup kita, sehingga kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sistem toleransi ini, muamalah kita, hubungan baik kita dengan umat manusia yang ada di muka bumi ini dengan cara yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, Islam mengenal toleransi. Dan toleransi dalam Islam adalah tidak mencampuri wilayah agama orang lain. Jadi, wilayah agamaku adalah agamamu, agamamu adalah agamamu. Kita tidak mencampuri urusan agama orang lain, yang itu wilayah pribadi mereka. Kemudian yang kedua, kita tidak beribadah, baik menyembah atau menggunakan cara ibadah orang lain. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Islam sudah sempurna, tidak mencari ajaran-ajaran yang lainnya. Kemudian pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil adalah kita sebagai seorang muslim adalah seorang umat yang bisa menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kehidupan kita, memberikan kemudahan bagi bangsa kita, negara kita, dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baik, yang tentram dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.